Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih tetap memberikan kita nikmat kehidupan sehingga kita dapat merasakan lagi bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita kepada zaman yang diterangi oleh cahaya iman dan Islam seperti sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan kita lagi kesempatan untuk dapat merasakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan penuh rahmat, bulan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi, dalam momentum yang indah ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang side effects of the Quran atau efek samping dari Al-Quran. Apa saja pengaruh Al-Quran terhadap hidup kita? Nah, Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab samawi yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman untuk manusia di berbagai aspek kehidupan. Al-Quran kitab bukan sembarang kitab. Al-Quran tidak dapat dibandingi dengan buku-buku bestseller manapun atau kitab-kitab yang masyhur sekalipun. Kenapa? Karena Al-Quran berasal dari pencipta alam. Al-Quran berasal dari pemilik langit dan bumi. Tidak menceritakan dongeng fiksi, tetapi menceritakan fakta ilmiah yang valid yang tidak tertandingi. Keagungan Al-Quran ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal wa qutti'at bihil ard wa kullimal bihil mauta. Kalau saja ada suatu bacaan yang dengannya gunung-gunung dapat digeserkan dan bumi dapat dibelah dan orang mati dapat berbicara, pastilah kitab itu atau bacaan itu adalah Al-Quran. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Al-Quran itu tidak dapat dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Tidak ada kitab-kitab maupun buku-buku yang lain yang mampu menggeserkan gunung-gunung ataupun membelah bumi kecuali Al-Quran. Mustami'in wa mustami'at rahimakumullah. Al-Quran dengan segala keagungannya ini memberikan efek yang luar biasa terhadap segala sesuatu yang mendampinginya. Perhatikan, segala sesuatu yang bersama Al-Quran, segala sesuatu yang datang dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadikan ia menjadi mulia. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan juga penjelas dari petunjuk dan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Kemudian malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena itu malam Lailatul Qadar menjadi mulia. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, nabi yang paling dicintai oleh Allah dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya. Lalu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga menjadi malaikat paling mulia, pemimpin para malaikat, karena malaikat Jibril langsung membawa wahyu Al-Quran dari Allah kepada Rasulnya. Nah, bagaimana dengan manusia? Apabila manusia ada Al-Quran di dalam dirinya, ada Al-Quran di dalam hatinya, maka apa yang terjadi? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa apabila seorang manusia ingin menghafal Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, dan bahkan ingin mengajarkan Al-Quran tersebut, maka ia akan menjadi manusia yang paling mulia. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, mempunyai 4 kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini memiliki banyak sekali faedah. Baik kita membacanya secara lancar ataupun kita membacanya dengan terbata-bata, pasti ada balasan dari Allah, balasan yang sangat manis dari Allah. Asalkan kita mau istiqomah dalam membaca Al-Quran ini. Lalu yang kedua adalah mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi artinya mempelajari, memikirkan makna yang tersembunyi di dalam ayat Al-Quran tersebut. Bagaimana kita dapat mengetahui hikmah di balik turunnya ayat ini? Yaitu dengan cara kita mentadaburi Al-Quran tersebut. Dan seringkali ketika kita mentadaburi ayat Al-Quran, kita menemukan jawaban dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi. Seakan-akan Allah memberikan kita langsung jawaban tersebut ketika kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, yaitu menghafal Al-Quran. Sebagai generasi muda muslim, maka menghafal Al-Quran ini merupakan kewajiban fundamental bagi kita, kewajiban yang mendasar. Hati kita harus selalu diisi dengan Al-Quran, sehingga kita dapat menyebarkan Al-Quran ke generasi-generasi selanjutnya. Maka menjadi penghafal Al-Quran itu merupakan posisi yang penting, apalagi untuk kita generasi muda Islam. Yang keempat, yaitu mengamalkan Al-Quran. Nah, yang keempat ini adalah hal yang paling penting. Setelah kita membaca, mentadaburi, menghafal, maka apalagi yang kita lakukan? Yaitu kita mengamalkan ayat Al-Quran tersebut. Ketika kita sudah mengamalkan ayat Al-Quran, ketika akhlak kita sesuaikan dengan Al-Quran, insya Allah, Allah akan menjaga kita dari maksiat-maksiat yang ada di dunia dan memuliakan derajat kita di dunia ini, insya Allah. Kemudian, apa saja efek samping dari Al-Quran atau efek samping apabila telah melakukan 4 hal ini? Kita telah membacanya, kita telah mentadaburinya, kita telah menghafal, kita telah mengamalkan. Maka apa efek sampingnya kepada kita? Ada banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang efek samping Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran dapat menjadi investasi dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, yang pertama membaca kitab Allah, membaca Al-Quran,
Yang kedua, aqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak terhadap apa yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Artinya, mereka telah menginvestasikan amalan mereka dengan investasi yang tidak pernah rugi. Kita tahu di dunia sekarang investasi itu ada untung ada rugi. Bahkan bisa jadi kita kehilangan semua harta yang kita investasikan dari investasi tersebut. Tetapi jika kita melakukan 3 hal ini, membaca Al-Quran, menunaikan salat, dan berinfak di jalan Allah, maka kita telah menginvestasikan amalan kita kepada investasi yang tidak pernah rugi, yang selalu mempunyai untung dalam setiap perbuatan kita. Lalu yang kedua, Al-Quran dapat menjadi penyelamat di yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat untuk orang yang membacanya. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun kita tahu ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tentu dengan syafaat Al-Quran juga memberi peluang yang lebih besar untuk kita untuk dapat lolos dari neraka jahanam. Karena itu, dengan banyak membaca Al-Quran, maka kita membesarkan peluang kita untuk dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu lebih mudah akses menuju surga. Bagaimana bisa lebih mudah akses menuju surga? Karena dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapat pahala yang selalu dilipat gandakan. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan di 10 lipat gandakan. Nah, dalam terusan hadisnya itu dikatakan seperti kata alif lam mim saja. Tidak dikatakan alif lam mim itu merupakan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada 3 huruf dengan 10 kebaikan yang dilipat gandakan. Dari alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita sudah membaca 1 juz Al-Quran, apalagi kita sudah membaca 2 juz Al-Quran, atau lebih ahsannya lagi, kita telah membaca seluruh Al-Quran. Bayangkan betapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, betapa banyak pahala yang dapat kita tabung untuk memudahkan akses kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, biiznillah. Yang keempat, Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penyembuh dan menjadi rahmat bagi seluruh orang mukmin. Dan Allah juga berfirman dalam surat Yunus, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurikum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah sudah menurunkan kepada kamu mau'izah, pelajaran, yaitu Al-Quran, dan menjadi penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu. Al-Quran, teman-teman sekalian, dapat menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit batin. Apabila kita memiliki kegelisahan, apabila kita frustasi, depresi, sedang marah, atau sedang berpenyakit hati seperti dengki dan yang lainnya, maka obat terbaik adalah Al-Quran. Percayalah, ketika kita sedang marah, atau kita sedang gelisah, atau kita sedang sedih, ketika kita membaca Al-Quran, maka seakan hati kita disiram oleh Al-Quran dengan air-air sejuk ketenangan, sehingga kita dapat tenang setelah membaca Al-Quran. Dan tidak luput juga
Terkadang ada kasus di mana penyakit-penyakit zahir juga dapat disembuhkan oleh Al-Quran. Ada orang yang memiliki penyakit kanker, namun dengan tawakal Allah, dia selalu berserah diri kepada Allah dan menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Perlahan-lahan kanker itu hilang hingga dia divonis oleh dokter sembuh secara total, padahal tanpa menjalani kemoterapi, radioterapi, dan yang lainnya. Masya Allah, dengan segala kemukjizatan Al-Quran ini, segalanya dapat terjadi. Inilah sedikit efek samping atau keutamaan-keutamaan Al-Quran yang bisa saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada Al-Quran. Bagaimana cara kita merefill hal tersebut? Mari kita memperbanyak lagi membaca Al-Quran, sehingga kita dapat menemukan lebih banyak keajaiban, lebih banyak kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.